Selama penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksin COVID-19 tidak akan dilayani pembelian tiket transportasi umum. Selain itu, penumpang transportasi wajib menunjukkan hasil swab antigen atau PCR negatif COVID-19. Hal ini dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat dan juga menekan kasus COVID selama libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, 217.000 personil kepolisian dikerahkan untuk kegiatan operasi lilin dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Operasi dilakukan mulai 20 Desember hingga 2 Januari 2022. Petugas akan disebar di checkpoint posko PPKM. Tak hanya aparat kepolisian, personel dari TNI, tenaga kesehatan, hingga Satpol PP dan juga Satgas Covid akan berjaga menekan mobilitas warga selama libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, masyarakat yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksin tidak akan dilayani untuk pembelian tiket transportasi umum selama PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19, kepolisian menggelar operasi lilin. Dan untuk membahas hal itu, sudah terhubung melalui telekonferensi Kepala Humas PT KAI Daop 1 Eva Hairunisa dan melalui sambungan telepon Kabak Penum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat siang, Mbak Eva, Pak Ramadan. Selamat siang, Mbak Anggita. Sehat-sehat ya, Mbak? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah, Mbak Anggita sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah mau meluangkan waktu bergabung bersama kami siang ini. Saya ke Mbak Eva dulu nih. Mbak Eva, sejak adanya keputusan pemerintah untuk menetapkan PPKM level 3 di masa libur Natal dan Tahun Baru, ini mungkin SOP dan juga regulasi apa yang sudah dipersiapkan oleh PT KAI untuk menekan atau mengatur mobilitas dari penumpang nantinya? Ya, betul sekali. Tentunya sejak awal pandemi terjadi ya, sejak awal masa pandemi, PT KAI selalu akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan ataupun ketetapan dari pemerintah. Untuk saat ini sendiri, terkait aturan di transportasi, khususnya transportasi KA, kita masih menggunakan surat edaran yang sebelumnya berlaku ya, SE92 ya. Nah, ini yang ditetapkan, di mana dalam hal ini terdapat sejumlah protokol kesehatan sebagai persyaratan untuk penumpang yang akan menggunakan KA yang kita terapkan saat ini sebagai persyaratan, yakni pengguna jasa ini wajib sudah divaksin minimal dosis pertama, kemudian juga wajib melakukan antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. Dan untuk saat ini memang untuk pengguna di bawah 12 tahun sudah diperkenankan ya, jadi sudah diperkenankan untuk kembali menggunakan jasa KA, namun tetap harus melakukan antigen. Dan untuk pengguna di bawah 12 tahun ini juga belum diwajibkan vaksin, namun keberangkatannya ini harus didampingi oleh orang tua. Baik, artinya itu ya persyaratan yang perlu dicatat oleh masyarakat, harus melakukan vaksin minimal sudah dosis pertama dan juga melengkapi surat tes kesehatan COVID-19 yaitu antigen. Saya ingin ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, kalau langkah dari Polri sendiri untuk menekan mobilitas warga selama PPKM level 3 nanti, apa saja nih yang sudah dipersiapkan? Baik, Mbak, terima kasih. Tentu Polri mengantisipasi ya. Kita mengacu pengalaman dari kegiatan Nataru 2020 juga pasca Idul Fitri 2021. Dua hal ini menimbulkan lonjakan COVID. Tentu yang kita antisipasi ke depan kita atau negara kita akan melaksanakan beberapa event baik nasional maupun internasional yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2021 ini sampai dengan sepanjang tahun 2022. Event ini dapat terlaksana bila situasi COVID-19 terus terkendali. Maka kalau tidak terkendali, maka event ini bisa terancam ya pelaksananya. Untuk itu perlu dilaksanakan upaya antisipasi
terutama terkait antisipasi masuknya vaksin baru COVID yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri serta dari kunjungan Wisman ke Indonesia. Nah, tentu juga ini terkait dengan libur Nataru. Maka upaya Polri yang dilakukan adalah menyiapkan sebuah operasi ya, dengan sandi operasi lilin yang kita gelar mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Namun ini kita akan prediksi masyarakat akan curi star libur sebelum tanggal tersebut. Maka upaya yang dilakukan adalah seminggu sebelum operasi dan seminggu setelah tanggal 2 dilakukan namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri, tentu kita mengacu kepada pengendalian COVID ya, di mana kita melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan selama periode libur Nataru tersebut. Baik. Pengendalian tersebut diantaranya kita menyiapkan beberapa checkpoint PPKM level 3 ya. Kita menyiapkan 3.159 pos pengamanan dan 1.113 pos pelayanan ya. Nah, ini tentu ada hal-hal yang dilakukan skenario-nya di mana kita tidak melakukan penyekatan tetapi kita mengoptimalkan pos pengamanan dan pos pelayanan tersebut. Tentu skenario-nya mulai dari awal ya, dari pembelian tiket ya. Pembelian tiket pada transportasi umum, di mana pembelian tiket dilakukan tuh secara online dengan melampirkan NIK dan sertifikat vaksin. Baik, Pak Ramadan, terkait dengan operasi nanti artinya tidak akan ada penyekatan, jadi hanya akan ada pengawasan yang diperketat. Apakah begitu maksudnya? Betul. Namun ada skenario yang dilakukan di mana para pemudik ini menunjukkan SKM. SKM itu surat keterangan mudik yang dikeluarkan oleh RT. Dikeluarkan oleh RT setempat, di mana juga diketahui oleh Kaposko PPKM Mikro ya. Skenario seperti itu. Jadi dia juga melengkapi surat keterangan mudik ya. Di mana surat keterangan mudik ini juga kita lengkapi dengan stikernya ya. Ya. Di contoh kita udah memberikan contoh pembuatan stiker di mana di mobil yang akan mudik ditempel stiker. Misalnya penumpang dalam kendaraan ini telah memenuhi syarat untuk mudik. Nah, itu kita buat di mana kita buat seperti itu ya. Jadi kita lebih kepada membuat kesadaran masyarakat dalam melakukan prokes ini, Mbak, gitu ya. Baik, artinya pengawasan juga sudah akan dilakukan seminggu sebelum operasi lilin itu diterapkan ya Pak, dengan meningkatkan kegiatan rutin dari sisi pengawasannya. Saya Mbak Eva, kalau dari PT KAI sendiri, apakah ada mungkin pengurangan operasional dari armada dan juga pembatasan kapasitas penumpang nantinya pada masa pembatasan mobilitas masyarakat itu? Baik, Mbak Eva, bisa di-unmute dulu? Ya, sudah? Sudah, silakan Mbak. Oke, ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai armada KA untuk khususnya jarak jauh ya, yang beroperasi, untuk saat ini memang pada saat masa pandemi sudah cukup banyak ya jumlah yang kita lakukan penyesuaian, dalam hal ini dikurangi perjalanannya karena memang sesuai aturan
Kita juga ada pembatasan dalam kuota maksimal untuk satu KA yang berangkat. Untuk saat ini pembatasan maksimal 80% seperti itu. Dan kemudian kalau jumlah KA kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi, ini yang berjalan hanya sekitar 60%-nya di masa pandemi ini. Dan dari 60% tersebut untuk setiap KA yang berjalan juga volumenya tadi dibatasi maksimal 80% seperti itu. Dan kalau kita lihat saat ini untuk pengguna jasa memang rata-ratanya masih sekitar 65% ya kalau dibandingkan di masa sebelum pandemi, sebelum PPKM maksudnya seperti itu. Dan kemudian juga kalau bagi kami ya yang terpenting meskipun transportasi KA ini masih tetap bisa beroperasi berapapun jumlahnya, tentunya pasti kita akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah yang diatur pada surat edaran. Namun yang pasti konsistensi dari penerapan prokes ini yang harus kita selalu jalankan. Dan itu tidak hanya dilakukan untuk para pengguna, tapi juga para petugas ya, para petugas yang bertugas baik itu di stasiun ataupun juga di atas KA. Sehingga memang kita bisa pastikan bahwa pada saat KA beroperasi di masa pandemi ini, prokes ini tetap dijalankan dengan baik. Sebagai contoh salah satunya seluruh pengguna jasa yang menggunakan KA jarak jauh ini akan diberikan masker 3 lapis dan cairan pembersih tangan ya, disinfektan seperti itu. Dan masker ini wajib digunakan selama perjalanan seperti itu. Ini menjadi salah satu persyaratan selain vaksin dan juga antigen tadi. Kita harapkan dengan demikian ini bisa cukup memastikan bahwa seluruh pengguna jasa yang berada dalam satu rangkaian KA yang berjalan tersebut dalam kondisi sehat. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, Mbak Eva dan juga Pak Ramadan. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Kepala Humas PT KAI Daop 1 Eva Hairunisa dan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Saya ingin ke Pak Ramadan dulu. Pak Ramadan, ini kan sejumlah persyaratan yang harus dikantongi oleh masyarakat untuk bisa berpergian keluar kota nanti, diantaranya adalah minimal sudah divaksin 1 dosis. Nah, ini bagaimana dengan masyarakat yang mungkin belum divaksin karena alasan kesehatan, namun tetap harus melakukan perjalanan keluar kota dikarenakan alasan darurat? Apakah ini tetap tidak boleh untuk keluar kota atau bagaimana nanti kebijakannya? Ya, begini, itu perannya dari Pospam ya, di mana Pospam itu juga melakukan checkpoint ya, melakukan checkpoint tentang bagaimana calon penumpang atau warga masyarakat yang ingin melakukan mudik. Nah, ini tentu kita harus sosialisasi kepada masyarakat ya. Kalau di Polda maupun Polres memberikan sosialisasi jauh-jauh hari tentang kebijakan pemerintah ya. Nah, ini harus diketahui, harus masang banner, spanduk, baliho yang memberikan himbauan kepada masyarakat tentang aturan ini. Nah, namun kita juga di Pospam itu kita harus juga menyiapkan pos pelayanan ya, di mana ketika mungkin masih ada masyarakat yang tidak mengetahui, kemudian dia belum divaksin ataupun belum swab, itu kita akan memberikan arahan kepada calon penumpang atau pemudik untuk divaksin terlebih dahulu atau di swab terlebih dahulu. Nah, ini ketika nanti ditemukan ada calon penumpang yang ternyata positif, maka dia akan dibawa ya, artinya tentu ini diberikan tempat untuk tindakan lebih lanjut ya. Nah, terkait dengan bila ada penumpang yang sakit ya, kemudian alasan sakit tidak bisa divaksin, tentu ini ada hal khusus ya, harus ada surat keterangan dokter, surat dari tim medis yang mengatakan yang bersangkutan belum divaksin karena alasan kesehatan tertentu, Mbak. Tentu jangan sampai ini dijadikan modus ya, kalau hanya lisan. Tentu ini diberikan himbauan juga kepada masyarakat yang sakit seperti apa, tetapi ingin tetap mudik ya. Kita tidak akan mempersulit, tapi tentunya jangan sampai juga hal-hal seperti ini dimanfaatkan para pemudik yang
yang tidak seperti itu, tapi menjadikan alasan ya. Nah ini kita buat hal ini tentunya dalam rangka melindungi masyarakat secara keseluruhan, Mbak. Baik, artinya minimal mengantongi surat keterangan resmi ya dari dokter ataupun dari rumah sakit. Saya ingin Saya ingin ke Mbak Eva. Mbak Eva, kalau antisipasi lonjakan penumpang yang dilakukan oleh PT KAI sendiri bagaimana? Dan ini kan biasanya kalau kita lihat dari data historis keberangkatan penumpang itu di akhir tahun mungkin ada daerah-daerah yang menjadi tujuan favorit dari masyarakat. Itu daerah mana saja yang paling tinggi penumpangnya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk KA jarak jauh sendiri, secara tempat duduk, volume yang disediakan, ketersediaan tempat duduk ini kan sudah pasti sesuai dengan jumlah volume maksimal ya, kalau semua TD-nya terbeli. Artinya kita sudah bisa memprediksi berapa maksimal pengguna yang akan beraktivitas di stasiun, melakukan proses boarding, kemudian menggunakan KA, dan di hari-hari apa tertinggi seperti itu. Jadi kalau antisipasi sih sebenarnya kalau dari sisi sarana itu tentunya sudah kita siapkan ya. Tinggal nanti kita menyesuaikan kondisinya pada saat momen Nataru dan akhir tahun ini seperti apa. Karena tentunya tadi seperti yang sudah kami sampaikan, kami akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah. Kita lihat seperti itu. Namun jika sewaktu-waktu ada kondisi yang kemudian menyebabkan KA yang sudah direncanakan akan berangkat harus dibatalkan karena kondisi misalnya pandemi ya, mudah-mudahan tidak ada. Nah ini kita juga memiliki mekanisme, maka semua tiket yang sudah dibeli ini akan diganti 100% pengembaliannya tanpa ada pengurangan biaya admin dan lain-lain seperti itu. Dan kemudian juga kalau kita melihat dari sejumlah tujuan yang memang selama ini menjadi tujuan-tujuan yang lumayan cukup padat ya, cukup banyak pengguna yang memilih tujuan destinasi tersebut, itu diantaranya ada Yogyakarta, itu Jawa Tengah ya, kemudian Semarang, Purwokerto, Solo, dan kemudian juga ada Jawa Timur tuh ada Surabaya, Madiun, seperti itu. Untuk jarak menengahnya itu tujuan paling banyak di area menuju Bandung dan juga Cirebon. Baik. Baik, ini kan diutamakan pembelian tiket oleh masyarakat itu dilakukan secara online ya Bu, agar nanti juga bisa diprediksi lonjakan penumpang yang seperti apa. Apakah nanti masih akan dibuka layanan pembelian tiket on the spot di hari keberangkatan yang sama? Ya, jadi kalau on the spot itu tetap ada. Jadi on the spot itu hanya berlaku untuk tiket go show 3 jam sebelum keberangkatan KA. Jadi loket itu baru melayani untuk tiket tersebut 3 jam sebelum keberangkatan KA sesuai jadwalnya masing-masing. Itu pun jika ketersediaan tempat duduknya masih ada. Jadi memang kalau sudah online seperti saat ini, kalau memang ketersediaan tempat duduknya masih ada, maka 3 jam sebelum keberangkatan loket ini akan tetap melayani. Tapi kalau sebelum 3 jam tersebut sudah habis semuanya, nah ini sudah tidak dilakukan penjualan lagi memang. Karena memang sesuai dengan kuota yang telah disiapkan. Dan untuk kuota sendiri tadi ya, setiap rangkaian KA yang berjalan akan dibatasi 80% maksimal penumpang. Nah kemudian juga bagi pengguna yang mungkin sudah membeli tiket, namun dalam kondisi tertentu dia batal berangkat, khususnya dalam hal protokol kesehatan seperti misalnya pada saat akan berangkat dia melakukan antigen dan hasilnya itu positif, maka ini tiket juga akan dikembalikan 100%. Jadi untuk hal-hal terkait prokes yang tidak dapat dipenuhi oleh penumpang seperti hasil antigennya positif atau misalnya juga kedapatan suhu tubuh tinggi pada saat akan boarding. Jadi sebelum boarding itu kita juga dilakukan lagi ya pemeriksaan suhu tubuh penumpang. Kalau suhu tubuhnya di atas 37,3, meskipun yang bersangkutan sudah divaksin, kemudian juga sudah memiliki antigen yang negatif, tapi kalau suhu tubuhnya pada saat akan berangkat kedapatan di atas 37,3, maka tetap tidak akan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Nah ini mekanismenya sama, nanti akan dibantu oleh petugas dan tiket akan dikembalikan 100%. Baik, artinya dijamin ya Bu terkait dengan refund bagi mereka yang tidak bisa memenuhi syarat nanti akan berjalan dengan mudah. Baik, kita akan melanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali.
Kita siang ini, Mbak Eva dan juga Pak Ramadan, tadi di segmen pertama dan segmen kedua kita sudah membahas sejumlah peraturan dan juga hal-hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat ketika akan melakukan perjalanan mudik atau keluar kota. Saya persilakan masing-masing untuk menyampaikan closing statement atau mungkin himbauan kepada masyarakat sebelum melakukan perjalanan nanti di masa PPKM level 3. Saya persilakan Pak Ramadan terlebih dahulu. Baik, dalam kesempatan ini kami memberikan pesan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang ingin berlibur atau merayakan Natal untuk kegiatan mudik, diharapkan sudah mempersiapkan diri dari jauh hari. Pertama, bagi yang belum vaksin tentunya diharapkan sudah melakukan vaksin dan menyiapkan sertifikat vaksin ya, sertifikat vaksin, kemudian diminta untuk melakukan pembelian tiket secara online ya. Kemudian tentu karena ini kebijakan pemerintah, kita mengharapkan semua bisa mematuhi ya demi kepentingan kita bersama. Ada satu aturan yang kita buat demi kepentingan kita adalah surat keterangan mudik ya, di mana warga masyarakat bisa mendapatkan dari RT masing-masingnya. Jadi membuat surat keterangan mudik, kemudian mempersiapkan diri dengan menyiapkan surat sertifikat vaksin, minimal sertifikat vaksin yang pertama, dosis pertama, kemudian juga melakukan swab sebelum bepergian. Sekali lagi, ini demi kepentingan kita bersama, di mana kondisi negara kita sekarang ini dalam keadaan level 1 ya. Ini tentu kita harus pertahankan. Seperti di awal tadi, di akhir Desember dan sepanjang tahun 2022, kita masih melaksanakan beberapa event nasional maupun internasional. Tentunya ini bisa terselenggara bila kondisi COVID-19 di Indonesia stabil. Demikian pesan kami kepada warga masyarakat. Terima kasih. Baik, itu dia tadi ya Pak, surat SKM-nya jangan lupa untuk disertakan juga. Baik, saya persilakan Mbak Eva untuk menyampaikan himbauan. Ya baik, terima kasih. Kami tentunya menghimbau kepada seluruh calon pengguna jasa KA yang akan menggunakan layanan kereta api jarak jauh ya pada saat momen Nataru ini, mohon sebelum jadwal perjalanan dilakukan pengecekan kembali ketentuan persyaratan, bahkan sebelum memesan tiket ya, sebaiknya dilakukan pengecekan kembali persyaratan-persyaratan apa saja, karena memang untuk saat ini memang persyaratan masih bukti vaksin dosis pertama dan juga antigen. Namun biasanya jika ada perubahan, biasanya di masa pandemi ini tentunya pada momen-momen hari besar biasanya ada perubahan-perubahan khusus ya. Tapi ini nanti kita melihat sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah ini kita mohon seluruh pengguna jasa, calon pengguna untuk selalu mengupdate informasi tersebut bisa melalui seluruh saluran informasi resmi kami. Itu bisa melalui media sosial @kereta-api-kita, atau juga bisa melakukan telepon saluran online langsung 021 121 untuk menanyakan informasi terkait persyaratan. Dan bagi pengguna yang ingin lebih mudah lagi dalam melakukan proses transaksi, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi case harus misalnya ada pembatalan ataupun perubahan jadwal, ini sebaiknya bisa menggunakan aplikasi KAI Akses untuk melakukan proses pembelian tiket transaksi, karena informasi-informasi update terkait aturan juga akan diinformasikan di aplikasi KAI Akses. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selain tentunya kami harap bekerja sama kita semua, baik dari PT KAI sebagai operator dan juga masyarakat sebagai pengguna, untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kita dapat mencegah penularan ataupun penyebaran pandemi COVID-19 dari sisi sektor transportasi, dari sisi pengguna dan operator bekerja sama. Terima kasih. Baik, kita harapkan nanti perjalanan dari masyarakat yang akan melakukan mudik ini bisa berlangsung lancar ya Mbak Eva. Terima kasih banyak Mbak Eva sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu, dan sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Ramadan sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu.